Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Musdani dari kelas EKI 4B Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil resume dari materi Islamic Social Finance. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konsep ekonomi dan keuangan syariah terdapat nilai-nilai ekonomi syariah. Nilai yang pertama yaitu kepemilikan Allah secara absolut. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Keempat, pertumbuhan yang seimbang. Penjelasan nilai yang pertama bahwa segala sesuatu adalah milik absolut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai khilafah dipercaya untuk mengelolanya. Penjelasan nilai ekonomi syariah yang kedua bahwa keadilan usaha dalam usaha dan konsumsi. Manusia didorong untuk memanfaatkan segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi akumulasi kekayaan yang berlebihan. Adanya penumpukan harta harus dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan. Tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi agar tidak berlebihan. Tujuan sosial ini untuk memaksimalkan kepentingan bersama. Dalam nilai ekonomi syariah yang ketiga, bahwa kegiatan ekonomi dijalankan berdasarkan kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai yang keempat, bahwa kompetisi harus dilandasi dengan kebaikan. Lalu, pertumbuhan yang dimaksud di dalam nilai-nilai ekonomi syariah yaitu tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi syariah. Dalam hasil catatan Bank Indonesia, bahwa prinsip dasar ekonomi syariah yang ditulis oleh Muhammad Anwar Basari selaku Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah dasar yang pertama yaitu zakat. Zakat sebagai pengendalian harta individu agar mengalir secara produktif. Zakat juga sebagai pendistribusian pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat. Dasar yang kedua yaitu no riba, artinya adanya pelarangan terhadap penambahan bunga, optimalisasi bisnis, jual beli dan berbagai resiko. Dasar yang ketiga yaitu iswaf. Iswaf adalah infak, sedekah dan wakaf. Kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dasar yang keempat yaitu la gharar wala darar, artinya transaksi muamalat berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, dan tidak mengandung zat haram. Dasar yang kelima yaitu no maisir, di mana transaksi keuangan terkait sektor real, adanya underlying transaction, melarang spekulasi tidak produktif. Masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara Islam menghidupkan ekonomi. Kira-kira bagaimana ya? Cara Islam untuk menghidupkan ekonomi yang pertama yaitu melalui zakat. Fungsi zakat yaitu mendorong harta yang mengalir produktif melalui zakat produktif, yang nantinya dalam kegiatan ini tidak akan mengandung riba atau bunga. Dan yang kedua yaitu adanya partisipasi sosial melalui infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan ekonomi ini sesuai prinsip transaksi muamalah. Setelah membahas bagaimana cara Islam menghidupkan ekonomi, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai urgensi dan kerangka pengembangan ekonomi syariah. Yuk sama-sama kita lihat apa saja sih urgensi dan kerangka pengembangan ekonomi syariah. Dalam pembahasan mengenai urgensi dan kerangka pengembangan ekonomi syariah, poin pertama adalah posisi Indonesia sebagai pasar besar produk halal. Indonesia masuk ke dalam top 10 expenditure di tiap industri, namun tidak sebagai player.
Poin yang kedua yaitu tantangan ketahanan neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Adapun tantangan tersebut adalah yang pertama, defisit transaksi berjalan terus berlangsung. Yang kedua, besarnya impor barang konsumsi, produk halal memperlemah struktur neraca pembayaran. Yang ketiga, semakin lebarnya kesenjangan. Yang keempat, tingkat kesejahteraan rata-rata negara muslim rendah. Nah, gimana? Udah paham dong mengenai tantangan ketahanan neraca pembayaran Indonesia? Baik, sekarang kita akan lanjut ke dalam visi dan misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Visi dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah berkembangnya ekonomi dan keuangan Indonesia yang adil, bertumbuh sepadan, dan berkesinambungan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yuk lanjut kepada misi dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Misi dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah yang pertama, mendorong mengalirnya faktor produksi seperti harga, tenaga kerja, inovasi teknologi untuk kegiatan produktif atau investasi bagi bertumbuhnya perekonomian yang sepadan dan produktivitas. Yang kedua adalah mengintegrasikan sektor keuangan dan sektor real secara langsung yang seimbang berdasarkan kerjasama yang mengutamakan bagi hasil. Yang ketiga, memberdayakan dana sosial syariah, ZIS, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk meningkatkan keseimbangan dan pemerataan kesempatan, usaha, dan pendapatan. Yang keempat, mengembangkan kebijakan untuk mendorong terkelolanya kesinambungan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai nilai-nilai syariah. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Masuklah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu optimalisasi Islamic Social Finance. Dalam pengoptimalisasian Islamic Social Finance, terlihat bahwa adanya pemberdayaan, zakat, infak, dan sedekah, serta wakaf. Pada zakat, infak, dan sedekah, terdapat dua cara penyaluran. Yang pertama, yaitu produktif, dan yang kedua, yaitu secara konsumtif. Berbeda dengan wakaf, wakaf dapat ditujukan untuk fasilitas sosial dan investasi dan bisnis usaha. Sekianlah hasil resume saya dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Hairina Tambunan. Dan semoga keuangan syariah di Indonesia dapat lebih maju dan menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.